بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Kaum muslimin, sahabat pangestu, rahimani wa rahimakumullah. Pada sore hari ini insyaallah kajian dari kitab Kaifa Na'ishu Ramadan akan kita lanjutkan dengan pembahasan tahari Lailatul Qadar. Bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar. Untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Ustadz Habib Sutrisno hafidhahullah ta'ala, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rabbana alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ma'asyiral ikhwah, sahabat pangestu, para pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan limpahan rahmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan taufiknya yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita sampai saat ini masih bisa mampu menjalankan aktivitas sebagai seorang hamba, yaitu dalam menunaikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sampai saat ini fa insyaallah ta'ala kita semuanya masih diberi kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dilapangkan dada kita untuk menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah merupakan kenikmatan yang agung, di mana ditanamkan di dalam diri kita kecintaan kepada iman, kecintaan kepada Islam, kecintaan kepada ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semuanya itu adalah merupakan tanda bahwasannya kita semuanya fa insyaallah ta'ala adalah termasuk orang-orang yang dibimbing oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan di dalam kitabnya, walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum.
bahkan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Allah Tabaraka wa taala adalah yang membuat kalian cinta kepada keimanan. Dan Allah Azza wa Jalla menghiasi keimanan itu di dalam diri kalian. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Dan Allah membuat kalian benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Kemudian Allah Tabaraka wa taala menjelaskan, ya, setelah keterangan tentang karakter dari orang-orang tersebut, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk, mendapatkan bimbingan dari Allah Tabaraka wa taala. Maka marilah kita senantiasa berusaha untuk mensyukuri dengan kesyukuran yang sebenarnya tentang kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman, nikmatul Islam, dan juga kenikmatan sunnah ini. Ma'asyiral ikhwah, jamaah kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan sore hari ini, fa insyaallah taala akan kita pelajari bersama, akan kita renungi bersama, yaitu tentang risalah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdullah As-Shalih yang kemarin, ya, beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu sudah kita pelajari sebagiannya, dan pada kesempatan sore hari ini fa insyaallah taala akan kita lanjutkan sedikit, yaitu tentang poin pembahasan tahari Lailatul Qadri, ya, bersungguh-sungguh di dalam mencari dan mendapatkan malam Al-Qadar. Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat penting bagi kita, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, terutama karena, ya, sebentar lagi fa insyaallah taala kita akan segera memasuki 10 yang terakhir dari bulan Ramadan, ya. Kita akan segera memasuki 10 terakhir dari bulan Ramadan yang telah dijelaskan kepada kita bahwasanya malam Al-Qadar ini, Lailatul Qadar ini nanti, ya, akan ada pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu, agar kita bisa memaksimalkan amal-amal soleh, amal kebajikan pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, ya, sebelum kita memasukinya, kita akan bahas masalah ini, dan mudah-mudahan ini nanti akan menjadi perbekalan bagi kita. Ya, mudah-mudahan ini nanti menjadi perbekalan yang baik bagi kita untuk kita, ya, memasuki babak finish dari ibadah di bulan Ramadan, yaitu 10 terakhir dari bulan Ramadan yang agung. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Poin pembahasan yang ke-8 dari risalah yang beliau sampaikan, tahari Lailatul Qadri, bersungguh-sungguh di dalam mencari Lailatul Qadar. Tahari itu bermakna, yaitu mencari dengan kesungguhan, ya, bertekad kuat untuk mendapatkannya, itu tahari. Sehingga di sini maknanya adalah bertekad kuat, benar-benar memaksimalkan usaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kemudian beliau membawakan firman Allah Tabaraka wa taala, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ini surat Al-Qadar, ya, fa insyaallah taala kita semuanya sudah hafal. Ya, ini ada yaitu 5 ayat, dan kesemuanya adalah membahas tentang Lailatul Qadar, dari ayat pertama sampai ayat yang terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr.
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kita akan sedikit merenungi ya dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh beliau dalam poin pembahasan ini. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi lailatul qadri, pada malam Al-Qadar. Jadi ayat pertama ini menjelaskan kepada kita ya, keagungan yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam ini, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Quran, menurunkan Al-Quranul Karim, yang dia adalah merupakan kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling agung, wahyu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang paling sempurna ya. Allah turunkan kitab tersebut pada malam Al-Qadar. Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan kitab itu pada malam Al-Qadar, sehingga ini bisa kita pahami bahwasanya ya, malam Al-Qadar ini ya, adalah ada pada bulan Ramadan ya, karena Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lainnya telah menjelaskan di dalam surat Al-Baqarah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di mana di situ diturunkan Al-Qur'an. Sedangkan ayat ini menjelaskan bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Berarti malam Al-Qadar ini ada pada bulan Ramadan ya. Ma'asal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr. Dan tahukah kamu apakah itu malam Al-Qadar? Ayat yang kedua ini dengan redaksi istifham, dengan redaksi yaitu berupa pertanyaan. Yang ini adalah sebagai isyarat tentang betapa tinggi yaitu kedudukan malam Al-Qadar ini, betapa agung, betapa mulianya malam Al-Qadar ini, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menghendaki dari kita untuk kita memperhatikan, untuk kita mengetahui apa itu malam Al-Qadar ya, supaya kita memahami dan supaya kita mengerti, benar-benar mengilmui apa itu malam Al-Qadar. Setelah kita paham, setelah kita mengetahui, maka kemudian kita nanti akan melaksanakan apa yang menjadi konsekuensi atau ketentuannya ya. Maka di sini menunjukkan tentang keunggulan, kemuliaan ya, dan ketinggian dari malam Al-Qadar ini. Lantas kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan pada ayat yang berikutnya ya, karakter atau sifat atau kondisi dari malam Al-Qadar itu. Malam yang agung ini adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr ya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Jadi ini adalah kemuliaan yang berikutnya atau keutamaan yang berikutnya yang ada pada malam Al-Qadar. Biasanya malam itu adalah malam yang lebih utama, yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dihitung tahun maka dia adalah yaitu kurang lebih selama 83 tahun lebih 4 bulan ya. Jadi satu malam itu adalah lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan, yaitu sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah ya. Kemudian sebelum kita lanjutkan tentang malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar, kenapa dinamakan malam Al-Qadar? Ini dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir
Lailatul Qadri. Kenapa dinamakan malam Al-Qadar? Ya. Yang pertama adalah disebabkan karena begitu agung kedudukannya, begitu utama, ya, dan begitu tinggi kedudukannya, maka dinamakan malam Al-Qadar. Dzu qadrin azim. Ya, dia adalah malam yang memiliki kadar yang agung, yang besar, ya, yang tinggi, yang mulia. Dia ada malam yang paling utama di antara malam-malam yang ada, ya, di dalam, yaitu malam-malam yang dilalui oleh umat manusia. Kemudian yang kedua, ya, kenapa dinamakan malam Al-Qadar? Disebabkan karena di situ, yaitu pada malam hari itu ditentukan takdir-takdir para hamba yang akan berlaku selama 1 tahun kemudian. Maka dinamakan malam Al-Qadar. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan, ya. Setelah dijelaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim. Ya. Turunlah pada malam hari itu, yaitu para malaikat, termasuk di dalamnya adalah malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruh. Ar-ruh di situ adalah, yaitu malaikat Jibril. Mereka turun dengan izin dari Rabbnya Subhanahu wa Ta'ala dengan membawa segala macam perkara yang penuh hikmah. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Jadi pada malam hari itu adalah malam yang utama, ya, yang turun pada malam itu yaitu malaikat dalam jumlah yang besar, bahkan malaikat yang paling agung, yang paling mulia, ya, dia adalah sayyidnya para malaikat, ya, ketuanya para malaikat, malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalatu wassalam turun bersama mereka. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir dari firman Allah Tabaraka wa Ta'ala surat Al-Qadar ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu adalah malam keselamatan. Ya. Salamun hiya, malam yang penuh dengan kesejahteraan, keselamatan. Hatta matla'il fajr, sampai terbit fajar. Jadi malam itu adalah malam yang sejahtera, malam yang selamat, terhindar dari segala macam keburukan, ya, terhindar dari segala macam kerusakan. Hatta matla'il fajr, sampai yaitu terbit fajar. Ayyuhal ikhwah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu ayat, ya, ayat pertama sampai dengan ayat yang terakhir surat Al-Qadar, yang kesemuanya itu membahas tentang yaitu Lailatul Qadar. Sehingga di sini menunjukkan kemuliaan yang benar-benar agung diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada malam hari itu, karena Allah Azza wa Jalla menurunkan satu surat sempurna yang membahas tentang keutamaan dari malam Al-Qadar ini. Ayyuhal ikhwah, sahabat pangestu dan juga para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau melanjutkan, waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man qama, barang siapa yang menegakkan, ya, yang menegakkan malam Al-Qadar ini, maksudnya adalah dia itu mengisi malam itu dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Dan ibadah yang terbaik yang ditegakkan pada malam hari itu adalah yaitu berupa qiyamul lail,
ya, salat malam, kemudian berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Azza wa Jal, ya, dan membaca Al-Quran, dan juga amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Man qama, barang siapa yang menegakkan, ya, mengisi malam itu dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini bersifat umum karena man di sini adalah yaitu mencakup semua orang, siapa saja, ya, siapa saja yang dia itu mengisi malam itu, menegakkan malam itu dengan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, imanan wahtisaban, ya, imanan didasari dengan imanan billahi, ya, wa tasdiqan bi wa'di. Jadi amal dia itu, ibadah dia, ketaatan dia, kebajikan yang dilakukan pada malam itu didasari apa? Didasari dengan keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi yang mendorong dia melakukan itu adalah imannya kepada Allah, keyakinannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan pembenaran dia kepada janji-janji Allah yang berkaitan dengan malam ini. Di dalam hatinya ada keyakinan penuh dan pembenaran yang pasti tentang apa yang dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahtisaban, dan karena mengharap, ya, roja as-sawab, karena dia mengharap yaitu pahala, mengharap balasan yang baik, ya, menginginkan ridho Allah Tabaraka wa Ta'ala dari amal yang dia lakukan waktu itu. Ya, jadi ini dua syarat yang harus terpenuhi, ketentuan yang harus ada pada kita. Yang pertama adalah imanan, kemudian yang kedua adalah ihtisaban. Iman ini adalah yaitu kita melaksanakan itu karena iman kita kepada Allah, karena keyakinan kita kepada Allah, dan karena membenarkan janjinya. Kemudian ihtisab, sekali lagi, yaitu karena kita ikhlas hanya mengharapkan balasan dari Allah, bukan karena orang lain, ya, bukan karena mencari apresiasi dari orang, tidak, tetapi kita lakukan karena yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita melaksanakan yaitu amal-amal ini yang kita landasi dengan keimanan dan karena mengharap ridha Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Azza wa Jalla kemudian akan yaitu memberikan kepada orang itu apa yang menjadi buahnya, apa yang dijanjikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan diampuni baginya ma taqaddama min dzambih, apa yang terdahulu dari dosanya, ya, ma taqaddama min dzambih. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi hadis yang agung ini mengisyaratkan kepada kita akan adanya dua syarat yang utama ini yang tidak harus ada pada kita, yang harus kita wujudkan. Kalau ini tidak bisa terwujud dalam diri kita, ya, atau dalam diri seorang, maka buah yang ada setelahnya tidak akan bisa dicapai, tidak akan bisa kita gapai, ya. Maka ini menjadi renungan bagi kita, ya, kita harus mendasari, kita harus melandasi, ya, perbuatan-perbuatan ibadah kita pada hari-hari ini dengan imanan wahtisaban, ya. Maka fa insyaallah taala kita akan mendapatkan apa yang menjadi buahnya. Dan kalau kita wujudkan dua syarat ketentuan ini, maka kita akan selalu bisa istiqomah, akan bisa langgeng, ya. Ini buah yang lainnya, atau itu buah berkaitan dengan diri kita, ya. Karena ini merupakan termasuk kiat atau resep bagi seorang untuk seorang itu bisa langgeng di dalam menunaikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Selagi orang itu mendasari amal kebajikannya dengan iman dan karena ikhlas mengharap balasan dari Allah, maka dia akan selalu bisa mempertahankan amal itu dengan baik, ya. Dia akan terus bisa mempertahankan semangatnya, tidak mudah yaitu malas dan loyo di dalam mengerjakannya.
Kenapa? Karena hatinya ini sudah adalah landasan yang kuat. Ya, di hatinya sudah ada landasan yang kuat. Kenapa dia melakukan itu dan tujuannya apa? Ya, jadi ini yang membuat dia itu bisa melanggengkan atau istiqomah di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang ketika dia melakukan suatu amalan, ya, mungkin dia juga mengerjakan amalan siam misalnya, ya, dia juga ikut sholat tarawih, ya, bahkan melakukan yaitu aktivitas ibadah yang lain. Tetapi kalau dua hal ini tidak bisa terwujud dalam dirinya, imanan wahtisaban, maka ya sebentar saja dia lakukan, maka setelah itu dia akan runtuh, ya, dia akan meninggalkan, dia akan merasa lelah, letih, berat, ya, tidak bersemangat, dan dia akan malas setelah itu meninggalkan. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita wujudkan dalam diri kita, ya, supaya kita tetap bisa semangat di dalam mengerjakannya, kita bisa tetap yaitu continue di dalam menunaikannya, dan supaya nanti kita benar-benar bisa yaitu mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenaan dengan amalan-amalan perbuatan kebajikan yang kita laksanakan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, demikian pula saya sedikit menyinggung tentang bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengampuni dosanya yang terlalu, dosanya yang sudah terdahulu. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya pendapat yang paling rajih dalam masalah ini dia adalah yaitu dosa-dosa kecil. Yang bisa terhapus itu adalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa yang besar, maka terhapusnya dosa-dosa tersebut, digugurkannya dosa-dosa tersebut harus melalui proses yaitu bertaubat yang jujur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga di sini, ya, di bulan Ramadan yang agung ini harusnya kita lebih mengedepankan kita untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan sampai seorang, ya, ketika di bulan Ramadan ini dia masih berkelimang dengan dosa besar, ya, dia mengamalkan syam Ramadan, ya, dia melaksanakan salatut tarawih, qiyam Ramadan, kemudian menegakkan malam Lailatul Qadar dengan mengisi ibadah, ya, tetapi dia masih yaitu berkelimang dengan dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa yang seperti ini yang membutuhkan untuk bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar benar-benar terhapus semuanya, sehingga kita nanti ketika yaitu keluar dari bulan Ramadan, ya, benar-benar sudah bersih dari segala macam dosa. Dan kemudian setelah itu akan dipertahankan sampai kapanpun, ya, kejujuran dalam bertaubat kepada Allah, kejujuran dalam amal soleh, istiqomah, langgeng, ya, hatta atanal yakin, sampai datang kepada kita yaitu kematian. Masyaallah ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharri Lailatul Qadri. Beliau bersungguh-sungguh untuk mencari malam Al-Qadar ini. Ya. Wa kana yajtahidu fil asril awakhir min Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu yajtahidu fil asril awakhir, benar-benar bersungguh-sungguh memaksimalkan kesungguhan pada 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Tidak sebagaimana pada malam-malam yang sebelumnya. Padahal pada malam-malam sebelumnya, ya, di bulan Ramadan ini secara umum beliau sudah meningkatkan kesungguhan. Ketika menginjak memasuki 10 yang terakhir, maka beliau meningkatkan kesungguhannya di malam-malam itu. Beliau melaksanakan iktikaf, ya, beliau yaitu menghidupkan malam-malamnya, ya, menjauhi istri-istrinya, ya, menjauhi jima dengan mereka, kemudian menghidupkan malam-malamnya. Kemudian beliau pun membangunkan yaitu keluarganya supaya mereka pun itu mendapatkan malam Al-Qadar ini. Ya, yatahari Lailatul Qadri wa ya'muru ashabahu bitaharriha. Dan beliau juga memerintahkan supaya para sahabatnya, ya, para sahabat mereka mencari malam Al-Qadar ini. Beliau wanti-wanti, ya, beliau
pesan, benar-benar menganjurkan supaya mereka para sahabat itu bersungguh-sungguh untuk mendapatkan malam Al-Qadar ini. Taharrau Lailatul Qadri, ya. Bersungguh-sungguhlah kalian mencari malam Al-Qadar ini fil asril awakhir, pada 10 yang terakhir, fil witri, pada malam-malam yang witir, pada malam-malam yang ganjil. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa kana yuqidu ahlahu fi layalil asri, dan adalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu, ya, membangunkan keluarganya. Jadi bukan hanya beliau sendiri yang bersungguh-sungguh kemudian menterlantarkan anak istrinya, tidak, tetapi beliau yaitu mengajak keluarganya, membangunkan supaya mereka sholat, supaya mereka berdoa, supaya mereka berzikir, dan supaya mereka membaca membaca Al-Quran, supaya mereka mengisi malam-malam itu dengan menegakkan ubudiyah yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Raja'an ayyudriku lailatul qadri, yaitu dengan harapan supaya mereka semuanya mendapatkan bagian mereka dari malam Al-Qadar ini. Wa fil musnadi, di dalam musnad Imam Ahmad rahimahullah taala, an Ubadah marfu'an, dari sahabat Ubadah bin Samit marfu'an, sar marfu', man qamaha ibtigha'aha, ya, barang siapa yang mencari malam itu, bertekad kuat untuk mendapatkan malam itu, thumma waqa'at lahu, kemudian bertepatan dengan bertepatan baginya malam itu, ya, ketika dia bersungguh-sungguh mengisi malam-malam itu, kemudian malam itu salah satunya bertepatan dengan kesungguhannya tersebut, ya, kata beliau, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Akan diampuni dosanya yang sudah berlalu maupun yang yaitu akan datang.